Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan perpohonan rindang, hiduplah seorang wanita muda bernama Cindy. Usianya baru 24 tahun, namun beban hidup yang ia pikul jauh lebih besar dari usianya. Sejak ayahnya meninggal, Cindy menjadi tulang punggung keluarga. Ia mengurus warung kecil peninggalan ayahnya. Warung sederhana dengan rak kayu kusam, meja kasir yang mulai rapuh, dan lampu bohlam kuning yang menggantung rendah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Cindy bangun, menyapu halaman warung, menata barang, kemudian memasak gorengan untuk dijual. Meski hidup sederhana, Cindy selalu tersenyum. Baginya, warung kecil itu bukan sekedar tempat berjualan, tetapi harapan untuk menyekolahkan adik bungsunya dan membantu ibunya yang kini sering sakit-sakitan. Warga desa mengenal Cindy sebagai perempuan yang ramah, lembut, dan selalu siap menolong siapapun. Ia bahkan sering memberi barang dagangan secara utang kepada tetangga yang kesulitan. Namun, kebaikan hatinya itu membuat Cindy seringkali lupa bahwa tidak semua orang datang dengan niat baik. Hingga pada suatu malam hujan deras, saat desa mulai sepi dan warung hampir tutup, hidup Cindy berubah. Seorang laki-laki asing datang tanpa sapa. Tubuhnya besar, pakaiannya basah kuyup, dan tatapannya membuat Cindy merinding. Meski merasa tidak nyaman, Cindy tetap berusaha sopan. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Malam yang hampir merenggut rasa aman, mimpi, dan keberaniannya. Lelaki itu berdiri beberapa detik tanpa bicara, seolah mengamati Cindy dari ujung rambut hingga kaki. Suasana warung yang biasanya hangat kini terasa menekan. Lampu bohlam kuning bergoyang pelan ditiup angin, membuat bayangan lelaki itu bergerak-gerak di dinding kayu. Cindy mencoba tetap tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya pelan. Namun bukannya menjawab, lelaki itu justru mendekat. Langkahnya berat, nafasnya terdengar jelas. Cindy mencoba mundur, tetapi kursi kayu di belakangnya menghalangi. Tangan lelaki itu mencoba meraih bahunya, membuat jantung Cindy berdetak keras. Ia menepis tangan itu, namun lelaki tersebut semakin agresif, mencoba menariknya ke bagian belakang warung yang gelap. Cindy berteriak sekuat tenaga. Ia meraih apapun yang ada, sendok, bungkus mie, bahkan nampan aluminium, melemparnya sambil menangis. Namun lelaki itu terus memojokkannya. Dalam kepanikan besar, Cindy berhasil meraih botol kaca dan memukul tangan lelaki itu hingga cengkeramannya terlepas. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Ia langsung berlari keluar sambil berteriak meminta pertolongan. Teriakan Cindy menggema di sepanjang jalan desa. Beberapa warga yang masih terjaga langsung keluar rumah. Lelaki itu panik, melempar capingnya, lalu kabur ke tengah gelapnya malam, menghilang tanpa jejak. Cindy selamat, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir tanpa henti. Pada malam itu, meski ia tidak kehilangan nyawanya, ia kehilangan rasa aman yang selama ini ia jaga. Hidupnya seakan runtuh dalam sekejap. Sejak malam itu, hidup Cindy berubah drastis. Ia tidak lagi membuka warung seperti biasa. Setiap kali melihat pintu warung yang sedikit terbuka, tubuhnya langsung gemetar. Suara langkah kaki di luar rumah pun membuatnya ketakutan. Cindy merasa seolah-olah lelaki itu bisa muncul kapan saja dari balik kegelapan. Ibunya melihat perubahan Cindy dan merasa sangat sedih. Perempuan tua itu memeluk putrinya setiap malam, mencoba menenangkan, meski dirinya pun sama terpukulnya. "Tidak apa-apa kalau kamu takut, Nak, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu," kata ibunya penuh kelembutan. Namun trauma tak hilang begitu saja. Cindy sulit tidur, sering terbangun oleh mimpi buruk. Bahkan suara angin yang menyapu pohon pun bisa membuatnya menangis. Ia mulai merasa bersalah karena tak bisa bekerja. Takut adiknya berhenti sekolah jika warung terus tutup. Semua beban itu menumpuk di dalam hatinya. Tetapi di tengah rasa takut, ada hal lain yang perlahan bangkit dalam diri Cindy. Rasa marah. Bukan marah pada dirinya, melainkan pada keadaan. Cindy tidak ingin hidupnya hancur karena perbuatan seseorang. Ia mulai berbicara pada ibunya.
menceritakan seluruh ketakutannya. Dan pada suatu pagi, setelah semalam menangis, Cindy memutuskan sesuatu. "Aku harus melapor, Bu. Aku harus melawan," katanya sambil menahan air mata. Ibunya mengangguk, menggenggam tangan putrinya. Dengan tangan bergetar dan langkah kaki yang berat, Cindy mendatangi kantor polisi. Ia menceritakan semuanya dengan suara yang putus-putus, namun penuh keberanian. Meski menakutkan, ia adalah langkah pertama yang mengubah hidupnya. Proses hukum tidak semudah yang Cindy bayangkan. Ia harus mengulangi ceritanya berkali-kali, mendandatangani laporan, dan menghadapi banyak pertanyaan. Sesekali rasa takut muncul kembali, namun ia terus berusaha kuat. Polisi berjanji akan menyelidiki dan mengawasi sekitar desa. Dukungan warga mulai berdatangan, membuat Cindy merasa tidak sendirian. Setelah melapor, Cindy mencoba kembali ke warung meski hatinya belum siap. Malam pertama ia membuka warung kembali adalah malam yang berat. Ia duduk di belakang meja kasir sambil menggenggam ponsel, berjaga-jaga. Namun ia tidak sendirian. Beberapa tetangga, terutama bapak-bapak, duduk di depan warung sambil pura-pura mengobrol, memastikan Cindy merasa aman. Perlahan, Cindy merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Setiap hari, ia membuka warung. Sedikit demi sedikit, rasa takut itu melemah. Banyak ibu-ibu yang datang membeli sembako sambil memberi semangat. "Kamu kuat, Cindy. Kami bangga sama kamu." Kata-kata itu menjadi obat yang menenangkan hatinya. Beberapa bulan berlalu, hingga suatu pagi polisi datang dengan kabar yang selama ini Cindy tunggu. Pelaku berhasil ditangkap setelah melakukan tindakan serupa di desa lain. Berita itu membuat Cindy menangis, bukan karena takut, melainkan lega. Beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Sejak saat itu, Cindy tak hanya kembali menjadi penjaga warung, ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di desa. Ia mulai diundang dalam pertemuan komunitas perempuan untuk berbagi pengalaman, memberikan keberanian kepada mereka yang diam dalam ketakutan. Dalam setiap ceritanya, Cindy selalu berkata, "Saya bukan korban, saya penyintas, dan kita semua bisa bangkit lebih kuat dari rasa takut." Sejak pelaku ditangkap, hidup Cindy perlahan kembali menemukan terang. Warung kecil peninggalan ayahnya yang dulu terasa seperti tempat penuh ketakutan, kini berubah menjadi simbol keberanian. Setiap pagi, warung itu kembali ramai. Anak-anak membeli permen, ibu-ibu membeli kebutuhan dapur, dan para tetangga mampir hanya untuk menyapa Cindy serta menanyakan kabarnya. Kehangatan itu membentuk lingkaran dukungan yang membuat Cindy merasa dirinya tidak pernah sendiri. Namun perubahan terbesar bukan pada warungnya, melainkan pada diri Cindy sendiri. Ia bukan lagi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Meski bayangan trauma itu sesekali muncul, seperti cahaya lampu yang berkedip atau suara langkah kaki di malam hari, Cindy kini punya keberanian untuk menghadapinya. Ia menjalani konseling singkat yang diberikan komunitas desa, dan dari sana ia belajar bahwa kesembuhan bukan datang dari melupakan kejadian itu, tetapi dari menerima bahwa dirinya telah melalui sesuatu yang berat dan tetap bertahan. Kesadaran itu membuat Cindy semakin kuat. Ia mulai membantu perempuan lain yang mengalami pelecehan dan kekerasan, terutama mereka yang lebih memilih diam karena takut atau malu. Cindy tahu rasanya hidup dalam ketakutan, dan ia tidak ingin perempuan lain merasakan hal yang sama. Ia mendirikan kelompok kecil di balai desa, tempat para wanita berkumpul, bercerita, dan saling memberi dukungan. Tidak butuh waktu lama hingga kehadiran Cindy menjadi cahaya bagi banyak orang. Ia sering berbicara dalam berbagi acara desa, menyampaikan bahwa keberanian tidak harus datang dari kekuatan fisik, tetapi dari hati yang tidak menyerah. Suatu sore, dalam sebuah pertemuan komunitas, Cindy berkata dengan tegas, "Kita tidak bisa mengatur apa yang orang jahat lakukan, tapi kita bisa memilih bagaimana bangkit setelah dijatuhkan." Kata-kata itu membuat banyak wanita meneteskan air mata, karena mereka melihat bukan hanya luka Cindy,
tetapi juga keberaniannya. Dan sejak hari itu, Cindy tidak lagi dikenal sebagai perempuan yang pernah diserang di warungnya. Ia dikenal sebagai sosok yang bangkit dari kegelapan dan menyalakan cahaya bagi banyak hati yang hampir padam. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.